Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan buat kita tertulis dalam kitab Yesaya 34 ayat 22. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa. Dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Demikianlah firman Tuhan. Ada sebutan yang mengatakan homo homonilupus, manusia menjadi serigala atas manusia yang lainnya. Allah tidak menginginkan manusia dengan manusia saling memakan satu sama lain, sehingga Allah datang untuk menyelamatkan. Karena apa? Karena Allah memperhatikan domba-dombanya dan menyelamatkan mereka dari domba yang akan menyesatkan mereka. Karena itu Allah yang akan menolong mereka. Karena Allah melihat apa yang terjadi terhadap umat manusia. Allah akan menolong mereka dengan memberikan kekuatan, membalut luka-luka, menyembuhkan orang yang sakit dan lainnya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Allah adalah gembala kita seperti yang dilukiskan oleh Daud dalam Mazmur 23. Latar belakang dari nats ini adalah ketika Allah melihat para pemimpin yang tidak memperhatikan umatnya atau rakyatnya, di mana Yeskel gambarkan rakyat itu adalah domba, pemimpin itu adalah gembala, tetapi ternyata mereka tidak memperhatikan. Karena itu Allah langsung turun tangan untuk membimbing umatnya. Sama seperti kita, di mana kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri. Keluarga, orang tua adalah pemimpin di dalam keluarganya. Sehingga dalam firman Tuhan ini mau katakan kita sebagai pemimpin, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan dan akan selalu dilindungi. Bagaimana Allah melindungi kita? Contohnya dengan adanya COVID-19, kita turut menjaga diri kita dan tetap menjaga prokes kesehatan. Kemudian Allah akan menolong setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Karena itu orang tua harus dibekali dengan pendidikan, iman, kepercayaan kepada apa yang dia percayai terhadap Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu yang dia berikan atau wariskan kepada anak-anaknya. Demikian juga anak-anak sekarang harus lebih serius lagi belajar. Sekalipun sampai hari ini kita WPH atau kita belajar di rumah. Karena apa? Keseriusan anak-anak di dalam belajar itulah yang menuntut dia untuk menjadi anak-anak yang akan diperhitungkan ke depannya. Sehingga kita akan melihat bagaimana anak-anak tidak hanya memiliki lagi daripada IQ, SQ, EQ, tapi anak-anak memiliki tentang pendidikan keagamaan. Karena dengan pendidikan keagamaan, pendidikan intelijensi, anak-anak bisa maju, anak-anak bisa diperhitungkan. Karena itu umat yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, dengan pendidikan kita melihat bagaimana mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Sama seperti Yesus yang mengasihi orang Samaria, sama seperti Petrus yang mengasihi Cornelius. Disitulah cinta kita di dalam keberbagaian, cinta kita terhadap Indonesia, cinta untuk saling menghormati. Karena apa? Karena kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Bimbing kami Tuhan untuk menjadi pemimpin atas diri kami sendiri, pemimpin di dalam keluarga, dan juga Engkau yang memberkati pemimpin negara kami, pemimpin gereja, dan setiap para pemimpin
untuk selalu Tuhan mengasihi rakyatnya dan rakyat mencintai para pimpinannya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat keadaan negara kami. Bapa Surgawi, Tuhan, kepada setiap umat-Mu yang sakit COVID-19, mereka harus isolasi mandiri. Berikan kepada mereka semangat, kekuatan yang daripada Tuhan. Kepada umat-Mu yang masih sehat, tetap Tuhan selalu menjaga kesehatannya, tetap menjaga protokol kesehatannya. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertaimu. Amin.